bertanya kepada para intelektual, kalau ada warung buka di bulan Ramadan, apa sikapmu? Siji, rumangsamu kabeh wong poso apa? Lah saiki nek bojomu khet, adikmu mens, ya toh? Bapakmu di perjalanan, bapakmu nyambut gawe dadi kuli, abot tenan, njur ora ana warung, njur arep ngrikiti drijine dhewe apa piye? Piye karepmu? Kan in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, itu privilege langsung sesudah perintah sholat. Jadi rapopo orang di perjalanan orang poso, ning budaya kita tidak siap. Sing ora entuk kibar kowe sholat subuh ning masjid UGM njur lungguh-lungguh ning ngarep telundakan njur ngerokok. Lho kok ngerokok kamu puasa-puasa? Saya musafir kok. Musafir piye wong kowe wong Yojo kowe ning masjid UGM? Lho kan rencananya jam 8 naik kereta ke Jakarta. Lho, urung lunga wis ngerokok. Tapi ana meneh kuwi ya. Nah nek ana sing kaya ngono kuwi ya wis ora apa-apa ya. Ning aku njaluk sithik ya. Njaluk sithik njur jejelke. Ana kuwi wong ngono dadan ngono iki ya ana. Ana wae. Ana nang mburi kene iki ana. Saking ngeliye makan di Mamuju. Saking ngeliye Mas, wis mripate wis peteng dedet. Ora iso mbedake iki kayu apa gethuk, ora iso mbedake. Dadi disuguhi mangan karo bupati, piring, tisu, sendok, garpu, langsung diseni sego kei sayur, campur dadi siji, dadi sayur tisu. Wah, dipangan. Kuwi mburiku sing nganggo kacamata kae. Apa nek wis ngelih ra iso mbedake tisu karo mihun ya. Oke, jelas ya soal bid'ah ya. Soal bid'ah enggak apa-apa. Kalau Anda memilih untuk menghindari apa-apa yang Rasulullah tidak lakukan, terus Anda punya pedoman, lho Rasulullah enggak melakukan kok saya melakukan, kuwi yo apik. Kuwi yo apik. Ning aja dipeksake nang kancamu, kan begitu. Rasulullah kalau pakai pakaian selalu di atas mata kaki. Maka kamu bikin celana di atas mata kaki, apik kuwi. Ngono lho. Menghemat kain. Nek banjir ora terus apik to kuwi? Itu lho ora masalah. Ning ya wagu, ngene lho ya. Ora apa-apa wagu, ning mlebu swarga ya to. Saran saya yang ditiru jangan hanya pakaian, tirulah juga cara makannya, tirulah juga luasnya rumahnya. Rasulullah itu kamarnya dengan Siti Aisyah itu panjangnya 4 meter, 80 cm, lebarnya 4 meter, 62 cm. Jadi demi cinta kita kepada Rasulullah, kita bikin perumahan sing luasnya semono-semono. Demi cinta kita kepada Rasulullah, jangan lebih luas sedikit pun. Kalau lebih luas berarti kamu menyakiti hati Rasulullah. Ngono. Tirulah beliau setotal-totalnya, kan begitu. Kalau makan jangan pakai sendok, karena Rasulullah tidak pernah seumur hidup pakai sendok. Suruh ya ora tahu, mesti menganggo driji telu. Mulai saiki jamaah UGM kalau makan pakai 3 jari ya. Engko gawe mie godhog bareng-bareng. Soto nganggo driji telu, ayo ngene lah. Tirulah kalau naik haji pakai onta, tiru. Wong Rasulullah pakai onta, kok kamu pakai Boeing 777? Kamu jangan, kamu pakai onta. Nek ora onta ya ora ya mlaku. Supaya aja mlaku tekan Merak, Ngelangi tekan Bakauni.
nyabrang ngulangi tekan Sri Lanka, ngono itu baru ittiba Rasul. Ngono. Ojo nganggo motor, gitu, ngelarake atine para nabi. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang pernah naik motor. Kalau kamu naik motor ngelarake atine, ya ojo nganggo apa meneh sing ora entuk. HP. Handphone penake caca. Gari ngene iso sambung aku biyen mate kaji. Lagi iso komunikasi. Saiki ming pulsa 20.000 wah le bagusi. Wah iku sing lesu Nabi Musa. Muangkel kae. Wah aku biyen mobilisir pasukanku diubur-ubur Firaun ki ora ana speaker, ora ana handphone, ora ana email, ora ana apa meneh? Blog, ora ana apa-apa. Dadi aku nganti wetengku lara. Mulak iki dadi ijen play piye iki? Jangan sing Bali ya, Bali. Ya, ngerti, tadi ngerti ya bid'ah ya. Jadi kalau ada orang yang menyuruh Anda melakukan hal-hal yang Anda mengerti itu tidak logis, tolong diantisipasi dengan arif. Jangan dengan pertengkaran, jangan dengan marah. Kalau sholawat dilarang, tidak apa-apa, jangan marah. Datang ke rumah beliau, Ustadz, menurut panjenengan saya mireng tadi malam, sholawat itu tidak boleh. Saya sangat menghormati pendapat panjenengan, cuman nyuwun sewu, bagi saya boleh. Itu sholatullah salamullah, ngono ya. Nah, para nono main gitu, ora apa-apa. Tapi ngerti ya prinsipnya ya. Jadi sekarang halal ini bunyi musik di sini. Halal ya. Sing ora entuk trawean dimusiki. Azan digameli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dum tak dum tak dum asyhadu an la ilaha illallah, dum tak dum tak. Aja entuk kuwi. Seneng banget lho Pak saya. Oke ya, oke, mari kita bunyi musik sekarang yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Puncaknya nanti di akhir acara saya akan bawakan kembali yang dulu bersama Pak Muslih, Pak Fanani dan teman-teman Salahuddin UGM pada waktu itu. Saya akan bacakan bersama Kiai Kanjeng puisi Lautan Jilbab. Tapi itu nanti untuk akhir, untuk mengingatkan, kalau kamu menjadi aktivis Masjid UGM, berarti kamu adalah garda depan Islam dan intelektualisme seluruh Republik Indonesia. Kamu harus berijtihad, pemikiran kamu harus garda depan, harus maju, menguak hal-hal yang baru, kan begitu? Karena kebanyakan orang disuruh menjadi mukallidin. Anda tidak mau jadi orang-orang yang hanya bertaklid, minimum Anda berittiba. Tapi kalau bisa, semua yang di UGM bukan berittiba tapi berijtihad untuk hal-hal yang di luar dogma, gitu ya. Kowe manduk tenan kok piye iki? Ngertos. Ya sip, paham. Ngaji 3 tahun kali tak nemu. Top, sip. Wis ndi yang. Oke, nomor pertama apa? Ini ada Mbak Novia, ada Mas Imam, ada Mas Islamianto, ada Mas Doni. Gue arep sing gaul-gaul sih, apa sing desa-desa, apa sing gaul-gaul sih, sing piye gue? Iwak bayek. Gini aja, kalau boleh. Pak, ini kan nuzulul Quran dan Allah itu luar biasa membiarkan kita tidak memastikan kapan turunnya. Keluaran Quran jelas turunnya Lailatul Qadar, itu disengaja oleh Allah, tidak diperjelas ya. Kalau diperjelas keset ora poso, yang penting pas modulator teko kabeh gitu lah. Oleh Allah dibiarkan, dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah berdiskusi dengan kita. Dibiarkannya kita mencari sendiri. Ashabul Kahfi itu wong 3, wong 5, wong 7, wong 9, dibiarkan.
Poso Ramadan pun tidak disebut hanya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, tapi berapa harinya cuman ayyamam ma'dudat, hari yang terhitung, tapi dia tidak menentukan. Jadi itu kita semua diberi peluang-peluang oleh Allah, di mana padi kita ketam menjadi gabah, gabah kita tumbuk menjadi beras, beras kita masak menjadi nasi. Kewajiban UGM dan kaum intelektual Islam adalah berijtihad untuk menciptakan dari padinya Allah menjadi gabahnya manusia, menjadi berasnya manusia, dan menjadi nasinya manusia. Kan begitu? Kan Tuhan tidak mungkin ngeliwet. Gue itu dikai pari Gusti Allah kon ngeliwet. Engko bar kuwi kowe dadi wong sugih ngeliwet wegah, nyediake piring wegah, mangan kowe wegah, akhirnya kowe mangap malaikat sing ndulang kowe. Ayo kita kerjasama sama Allah. Allah bikin kayu, pohon, kita bikin tiang, kan begitu. Allah bikin hitungan matematik, kita bikin komputer, kan begitu. Jadi orang MIPA yang mendalami sifat-sifat penciptaan Allah, orang fakultas biologi, geodesi, farmasi, kedokteran, visipol, fakultas ilmu budaya, semuanya asal melandaskan dirinya pada kesadaran meneruskan dan mengembangkan yang dihidayahkan oleh Allah, berarti kuliah di UGM itu bayar berapapun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho rek. Oke, untuk yang pertama, Mas, ada yang mau diomongkan sebelum kita mulai satu nomor? Cak, jadi keinget omongannya Cak Non waktu itu, jadi antara beras sama nasi. Nah, kita sekarang itu banyak yang makan beras, belum makan nasi. Nah, padahal yang makan beras itu apa? Jaranan. Maksudmu makan pari toh? Nggih, pari ya. Pari ya? Ya, pari yang udah ini ya. Jadi makan pari gitu, belum makan nasi. Artinya ketika kita menerima sesuatu, ya jangan langsung dimaam ngoten loh. Diolah dhisik, diramu dhisik. Kalau bahasa anu diijtihadnya dulu, baru nanti kita makan. Jadi nggak semerta-merta dimakan langsung gitu mungkin. Yang 3,5% langsung dimakan. Ya, benar. Yang 96% ditumbuk dulu, dimasak dulu, diracik dulu, kan begitu. Itu. Nah, ini harus dibedakan, letak bid'ah tidak di wilayah yang 96,5 tadi. Jadi jangan ini loh, pokoknya pokok banget lah gitu aja. Intinya gini dulu lah. Oke. Lah piye to ya, selamatan we dinesoni to. Itu tradisi Hindu lah, nek tradisi Hindu ngopo? Lah Hindu kan bukan agama lain loh. Loh, nyun sewu ya Pak Gede ya. Kalau dalam keyakinan Islam itu Tuhan ada berapa sih Mas? Satu. Terus Tuhan bikin agama berapa? Berapa? Banyak. Di Indonesia 5. Tuhan bikin agama 5. Terus ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Gitu maksudnya gimana? Kok uri Gusti Allah? Semua yang namanya agama itu yang dibikin Tuhan, yang tidak dibikin Tuhan namanya organisasi, gerakan, parpol, ormas, itu bukan bikinan Tuhan. Yang agama itu pasti bikinan Tuhan. Cara kita manusia beribadah Allah yang menentukan, karena dia owners of our life, dia yang menentukan policy bagaimana kita beribadah. Wis ngene lho, yang penting gue sholat ping 5 sedina bar kuwi sakarepmu, kan gitu. Itu policy dari Allah. Nah, jadi apa namanya, yang 3,5% langsung dilek ora apa-apa, ndak usah diode-ode. Ampun lho Gusti Allah iki kowe dilekon salat ping 5 ora kudu khusyuk ta apik ta kuwi. Dadi Allahu Akbar kelingan nggo sore mangan ning dia. Wah, aku ning kono wis isin, aku warung kono isih utang iki ya. Oh, sing pojok kae. Nah, gitu. Sambil sholat iki ora kelingan Gusti Allah, angger kowe prosedure kok penuhi pisah. Jual apik ta kuwi. Banyak orang-orang yang alim banget Islamnya ya. Soleh banget, yang njobo njero ki Islam. Jadi nganti ketok banget ya lho Islam iki. Kesandung kowe nek wis suwan lho, ngono lho.
Nek kowe lak standung ngono nek kowe. Ya kan kowe ngono kuwi. Ning iki ora wong saleh ya lho, pokoknya sampai pecinya, celaknya gitu ya. Ya itu sampai Islam banget gitu. Luar dalam, kafah gitu ya. Kelemahannya satu, cara berpikirnya sekuler. Sekuler itu begini, sekularisme itu ada dua macam. Yang satu yang berlaku di Eropa non Prancis dan Amerika, Eropa Amerika non Prancis, itu memisahkan ini urusan agama, ini urusan bukan agama, negara, ekonomi, bank, segala macam itu dipisahkan. Jadi kalau agama itu ya sholat, bikin masjid, zakat, itu Islam. Begitu nanti urusan kuliah di arsitektur, itu bukan Islam, bukan agama, itu sekularisme. Kalau sekularisme model Prancis yang kemudian dipakai oleh Kemal Atatürk di Turki sekitar 100 tahun lebih yang lalu, itu sekularisme yang bukan hanya memisahkan agama dengan negara, tapi menolak agama. Pokoknya hidup itu agama tidak boleh. Jadi di Turki dulu zaman Kemal itu tidak bisa azan, upama kepeksa azan nganggo cara Turki. Bayangkan ning Jawa ki azan cara Jawa. Aku tahu loh, duwe kanca ki menawar Allah, ya Allah, saya ini tidak pernah belajar Islam, sekarang usiaku sudah 65 tahun, aku ingin sekali dekat kepadamu, tapi terlanjur tidak bisa mulut saya mengucapkan kata-kata Arab, boleh dong saya pakai bahasa Jawa. Terus dia nganggap Allah membolehkan, ya wes, gitu kan. Terus dia mulai sholat, Gusti Kang Moho Agung, katur dumateng, kok kaya mantep ya susu, kok kaya hati Sugito. Terus nguyu dhewe, mboten pun bahasa Indonesia nggih ngono kan. Allah yang maha besar, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang, nguyu dhewe kaya Rendra. Akhirnya Rasida njur sinau bahasa Arab. Itu dogma, harus pakai bahasa Arab. Kamu terima monggo, nggak kamu tidak monggo, tapi di luar itu nggak apa-apa. Nah, banyak orang menganggap agama itu hanya di wilayah 3,5%, yang 96% dianggap bukan urusan agama. Maka yang diusik-usik kafir, musyrik itu dasarnya cuma yang 3,5%, gitu loh. Jadi selawatan dianggap 3,5%, tahlilan dianggap 3,5%, padahal selawatan itu di wilayah 96%. Nah, kok kenapa kok korupsi kok tidak dikafirkan? Ya toh? Karena korupsi di wilayah 96%. Kan begitu kan? Nah, padahal setahu kita Khalifatullah itu mengurusi seluruh urusan di bumi ini secara menyeluruh dan komprehensif. Oke, untuk itu lagu-lagu Kiai Kanjeng juga Kiai Kanjeng dulu masih sering diminta di TV untuk membawakan musik-musik religi. Oh, bingung sing pripun niku sing religi? Ya sing Arab-Arab ngono kae, lho jare sapa? Wong aku iki ngrungokno lagu Arab di Jerman niku kaget aku. Wah, aku langsung melayu. Wih, Arab iki. Wah, kok ono Arab ning Jerman. Terus tak injen. Loh, kok muda? Wah! Jebol tari muda. Jare sapa Arab religi? Religi dan tidak itu tidak tergantung budaya mana, tergantung konteksnya ke Allah apa tidak, kan gitu. Jadi Kiai Kanjeng iki musiknya religi apa tidak? Semua musik Kiai Kanjeng religius, karena niatnya adalah untuk memperindah kehidupan dan mendekatkan diri kepada Allah, meskipun bunyinya Jawa, Bali, tidak masalah. Dan yang tidak mungkin dibunyikan adalah hal-hal yang kira-kira Allah marah sama kita, kan begitu. Amin ya rabbal alamin. Yun sewu Bapak. Pak Agung. Nah. Wah, ini saya didalat oleh Mas MH itu ngomong sesuatu mengenai kebudayaan, malah bingung saya. Wah, lebih pinter dia tuh ngomong kebudayaan. Bahwa kita dialog aja lah gitu. Dibanding ceramah itu kepenak gitu. Terus ngomong-ngomong lah ya Pak ya. Iya, ngobrol baik. Nah, saya mau tanya soal beliau, karena beliau ini sedang kita andalkan. Mohon di Jogja ini, coba Anda pelajari, kalau Anda orang Jogja pelajari struktur tata kelola
kebudayaan Jogja. Sebelah utara, sebelah selatan ada keraton Ya, politik. betul. Oke. Sebelah barat ada agama, yaitu masjid. Sebelah utara ada pasar Beringharjo dan Malioboro, itu Ya. ekonomi. Yang Gidang sebelah timur, selama ini hanya ada Wirogunan, rumah penjara. Jadi kebudayaan belum ada wakilnya. Ya. Ya, Soeharsono pun sudah hilang. Jadi sekarang akan kita bikin di sebelah timur ada kebudayaan. Tidak hanya ekonomi, politik, dan agama, tapi ada kebudayaan. Dan kebudayaan ini sebenarnya yang memandu dialektika antara tiga hal tadi. Nah, betul sekali. di Pura Wisata itu sedang akan kita bangun benar untuk menjadi salah satu pusat kreativitas budaya Jogja. Dan konsep-konsep untuk itu beliau yang pegang. Wah, kok aku Thomas. Jadi ibaratnya padi sampai nasi tadi beliau. Dari situ Pak, Ya. kira-kira peran intelektual UGM dalam pembangunan kebudayaan Jogja itu apa? Supaya teman-teman juga kiprahnya kiprah yang komprehensif, ya Pak. Ya. Ya, matur nuwun. Ya, ini karena saya jawab Mas Emha. Jadi begini, saya ketemu Mas Emha ini dalam forum yang sangat menarik, di mana kita diminta berbicara ya Mas ya. Pura Wisata akan diubah. Nanti akan ada hotel di sana, tapi kemudian juga ada yang namanya kampung budaya, ya kan? Nah, kita berdua diminta datang di sana, kemudian ngobrol-ngobrol mengenai apa kedepannya tempat itu. Nah, disitulah kemudian kita tuangkan ide bahwa itu sebaiknya menjadi sebuah tempat di mana berbagai macam budaya Nusantara itu bisa bertemu. Itu yang pertama. Jadi kita bayangkan Jogja ini akan punya sebuah kampung budaya di mana di situ berinteraksi ya, berbagai macam budaya Nusantara ya, dan kemudian dari sana tumbuh ya. Nah, ketika itu saya diminta untuk melihat bagaimana peta budaya ini ya. Sambil kota amalnya boleh bergerak ya Pak ya? Ya, monggo tentu saja. Boleh bergerak. Panitia memerlukan terus itu saja berarti. bergerak, tidak ada masalah asal saling menjaga. Ya. Nah, ceritanya kemudian saya harus memetakan budaya yang ada di Jogja ini seperti apa. Nah, itulah ketika itulah kemudian kita bisa lihat bahwa di Jogja ini ada tradisi besar dan ada tradisi kecil. Dalam bahasa antropologi, kebetulan saya dari antropologi yang belajar kebudayaan. Di situ ada tradisi besar yang itu yang berasal dari keraton. Kemudian ada tradisi kecil yaitu yang ada di kalangan orang biasa. Nah, kalau kita petakan kebudayaan yang kecil ini, kita akan melihatnya ada pedesaannya dan ada urbannya, ada kampungnya. Nah, bagaimana peran UGM dalam konteks seperti itu? Kita melihat bahwa UGM menjadi sebuah center of excellence dalam hal ini, di mana berbeda sekali dengan tradisi besar dan tradisi kecil. Ini sebuah tradisi yang baru sebetulnya, tradisi intelektual, di mana kita walaupun para pujangga sebelumnya kita sudah punya dan memilikinya, tetapi sistem yang sekarang sangat berbeda. Ya. Sesuatu yang kita peroleh dari dunia barat, ya, yang kemudian kita kembangkan. Nah, kita kemudian punya dunia pendidikan yang luar biasa, dan ketika itu kita kemudian dengan Mas MH ini antara kemudian berbicara mengenai bagaimana membuat kampung budaya ini nanti menjadi titik temu ya Mas ya, hub gitu antara berbagai macam budaya Nusantara, itu yang pertama. Tapi juga kemudian sekaligus nanti akan ada pertemuan Jogja ini akan bisa mendunia gitu. Nah, kita bayangkan kemudian Jogja akan punya fasilitas-fasilitas yang sangat bagus di kampung budaya itu, dan budaya Nusantara kemudian bisa kita lontarkan ke tempat yang lebih jauh lagi. Nah, titik-titik pertemuan budaya inilah yang sebenarnya kita inginkan, dan kita akan mulai dari Jogja, dan tentu peran UGM menjadi sangat penting dalam mengkonsep kedepannya bagaimana kebudayaan yang akan muncul dari kampung budaya tersebut. Kita sangat kaya dengan kebudayaan, dan kemudian kita berharap dari kampung budaya inilah ya, akan ada pertemuan-pertemuan teman-teman Mas Emha yang seniman ya, dengan teman-teman seniman dari daerah lain. Itu kita akan adakan workshop ya, dengan yang internasional, dan kemudian akan muncul dari sana kegiatan-kegiatan yang baru ya. Dan kemudian kita menghasilkan tentu saja karya-karya seni yang luar biasa. Nah, kita juga berharap bahwa kampung budaya ini juga akan menjadi tempat titik temu para intelektual
di mana kita akan membicarakan berbagai macam secara akademik, sehingga bukan hanya karya seni tapi juga karya intelektual itu yang akan muncul dari sana. Nah, sehubungan dengan itu sebetulnya Kiai Kanjeng bisa sangat berinspirasi di mata saya. Saya kira teman-teman di sini sudah kenal bagaimana legenda Sunan Kalijogo atau mitos Sunan Kalijogo. Jadi ketika saya tadi diminta untuk datang ke sini, sebenarnya saya mau nonton aja mas, ya. Nggak ikut datang, duduk di atas ini karena panitia aja ini akal-akalannya. Saya datang ke sini, wah prof naik prof, ya udah nggak enak sama Mas Ema ini saya. Ya. Nah saya naik ke sini, tapi kemudian dengan catatan, saya sebenarnya mau nonton sekali karena ini saya bayangkan inilah cara dakwah Sunan Kalijogo modern, ya Sunan Kalijogo modern. Menggunakan seni, ya kan, untuk berdakwah. Ya, kalau kita tahu bahwa Sunan Kalijogo itu kemudian menghasilkan wayangnya, lewat wayangnya dia berdakwah, beliau berdakwah dan semakin banyak orang masuk Islam. Nah, kita harapkan juga melalui Kanjeng, Kiai Kanjeng ini dan Mas Emha ini akan semakin banyak orang yang kemudian mengikuti kita. Dan saya sangat sepakat tadi dengan apa yang dikatakan oleh Mas Emha bahwa proses islamisasi di UGM ini luar biasa, mas. Kalau kita ingat tahun 70-an itu nggak ada mas azan di Balairung itu mas. Terus sekarang azan duhur ada mas, azan asar ada mas, ada orang sholat di Balairung mas. Dan sekarang fakultas itu punya musola sendiri mas. Luar biasa ya. Jadi terjadi penghijauan betul-betul istilahnya ya. Hijau banget saya betul ya. Dan masjid kampus saja sekarang boleh karena ada dua, yang satu kulon, yang satu etan. Ya. Nanti kemudian tambah lagi yang gelanggang mahasiswa. Ya. Kemudian di sana Balairung itu ya mungkin yang akan dipakai juga itu, ya kan. Jadi kalau saya melihat perkembangannya luar biasa setelah ada Ramadan di kampus itu. Nah, kita berharap kemudian dengan adanya kegiatan Ramadan di kampus, kemudian tadi ada kampung budaya yang dengan pemilihannya kita berharap juga dari sana akan muncul sinar Islami, ya. Kita akan menggalang itu dan kemudian budaya yang bertemu di sana bukan hanya tradisi besar, tradisi kecil, tapi juga tradisi yang modern, tapi juga tradisi keagamaan. Ini yang sangat penting. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dulu, Mas Emma. Nggak usah banyak-banyak. Pak Musli akan merespon. Saya monggo. Cak Nun, kan tahun 76 peristiwa Cak Nun seperti ini sampai berinting kelingan. Kan di Gelanggang menghadap selatan, karena beberapa menit sebelumnya kita masih menghadap ke barat tarweh dengan posisi persis seperti ini, yang perempuan, yang wanita di belakang, yang laki-laki. Tapi kita pakai tempat sholat itu selesai dan kita berkesenian. Kenapa itu tidak bisa di masjid kan? Ini loh, ini persoalannya gitu loh. Jadi satu itu, yang kedua, kenapa ketika menjadi masjid itu malah menjadi tidak welcome? Ini persoalan. Kalau nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu gitu. Ini jadi padahal Rasul juga menggunakan masjid untuk latihan perang-perangan. Nah, ini saya ingin menggugat diri saya sendiri dan kita semua. Betul bahwa di UGM kami waktu itu Cak Nun, kami juga mendorong teman-teman Kristen kok. Supaya apa? Supaya kalian punya misa kampus juga dong. Lalu kita dorong itu teman-teman Kristen itu misa kampus di UC. Kenapa? Karena kalau semua mahasiswa menjalankan kewajibannya terhadap agamanya masing-masing, sesuai agamanya masing-masing, pasti suasana kampus ini akan menjadi lebih maju itu loh. Ini saya kira harus. Dan kalau tadi Cak Nun mengatakan ini fenomena tahun 70-an memang dari Jamaah Salahuddin di Gelanggang, itu memang bukan apa-apa. Kalau sekarang banyak orang cerita tentang, loh, teman-teman Kristen Katolik, teman-teman Chinese itu dulu yang jaga sandal, jaga sepeda pada saat tarweh berlangsung, dan itu tidak usah dipidatokan loh. Dan itu terjadi, budaya seperti itu berkembang dengan sendirinya dan mereka ikut buka. Jadi yang bulan puasa itu bulan penuh berkah, teman-teman saya yang Kristen Katolik itu mengatakan, iya mas Pak, saya berharap bulan puasa itu segera datang karena aku makan malam gratis gitu. Loh,
Loh ini peristiwa yang terjadi di Gelanggang berpuluh tahun karena buka puasa itu tidak dikasih merek, lalu yang puasa saja yang boleh ikut dapat ponggol. Jadi kalau Cak Nun mengatakan ini fenomena betul, saya berharap bahwa generasi kalian yang sudah, saya kan generasi Cak Nun kan sudah generasi yang lebih awal, ayo dilanjutkan dong. Jangan sampai ketika di Gelanggang malah jadi arena dakwah yang luar biasa, yang terbuka, yang bisa teman-teman Hindu Buddha dengan enteng lalu ikut ceramah, lu ceramah-ceramah tarweh, kesenian-kesenian. Kenapa saya sampaikan itu Cak Nun? Karena malam minggu mesti kita begini di Gelanggang, bisa nggak di masjid? Ini persoalan juga itu loh. Ternyata ketika kemudian menjadi punya masjid, kita menjadi, saya pernah menanyakan Pak Edi, ayo dong kita ada masjid itu tidak akan mungkin kalau tidak ada Gelanggang. Tapi kok ketika sudah ada masjid kita, wah nggak boleh loh, nikahan boleh kok, nikahan boleh gitu loh, kok Kiai Kanjeng di masjid kok nggak boleh itu misalnya. Ini lo yang dibacakan apa nikahan, kok ada ular-ular. Wah, tapi kan itu ya ini persoalan yang barangkali menjadi PR-nya saudara-saudara, karena PR kami pada saat muda dan Cak Nun CS sudah lewat dan kita sudah melakukan insya Allah lah maksimal. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa banyak sekali kakak-kakak saudara, saudara, bapak mungkin yang kehilangan kesempatan jadi sarjana karena ngurusin Salahuddin. Iya, dan hilang ketika peristiwa tentara masuk kampus. Subhanallah, mudah-mudahan diterima Allah. Karena waktu itu luar biasa. Iya betul. Jadi peristiwa di depan Gelanggang mahasiswa itu pada Maret tahun 78 itu kita nggak tahu Pak, Mas Mbak, karena ratusan itu diangkut truk. Jadi apa yang tadi diceritakan Cak Nun tentang jilbab dan sebagainya itu bukan sekedar lalu sekarang mode pakai jilbab, bukan sekedar itu, dulu itu menjadi masalah politis yang luar biasa. Itu catatan saya untuk Prof. Edi. Saya ada beberapa respon, terutama memang kita harus mendiskusikan betul hubungan masjid dengan fungsi-fungsi budaya dan sosial. Itu harus kita sepakati dengan hati-hati, dengan batas-batas yang harus kita runding. Tapi sebelum itu semua saya mohon, ini saya kira ada banyak respon dari beliau Pak Meyanto, Pak Edi ya, yang saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun yang saya hormati, Mas Musleh, senior saya, ini guru saya. Jadi ini ada guru-guru saya, ada Mas Musleh, Cak Nun sendiri dan Pak Hedi. Saya tidak tahu nih, saya di sini sebenarnya hanya ngancani ya, ngancani beliau-beliau ini. Menambahkan sedikit yang disampaikan Pak Musleh tadi ya. Jadi betul sekali, saya generasi setelah Pak Musleh, jadi beberapa generasi setelah Pak Musleh kemudian baru saya aktif gitu. Saya betul-betul, tapi waktu itu yang pakai jilbab juga masih 1-2 itu ya, 1-2 sedikit sekali. Dan waktu itu juga masih dilarang apa namanya ya, KTP atau kartu mahasiswa yang berfoto pakai jilbab itu ya. Dan itu Jamaah Salahuddin yang memperjuangkan dengan gigih itu. Dan semua kampus juga ikut berjuang akhirnya bersama-sama dengan Jamaah Salahuddin, dan UGM itu yang pertama kali membolehkan akhirnya. Meskipun SK-nya itu masih tidak boleh, tapi UGM sendiri berani membuat keputusan di kartu mahasiswa boleh pakai jilbab. Luar biasa ini perjuangan Jamaah Salahuddin dibantu Cak Nun dan juga Mas Musleh beserta teman-teman, luar biasa ya. Alhamdulillah, dan akhirnya itu menjadi inspirasi paling tidak tuh seluruh Indonesia, sampai KTP dan kartu-kartu yang lain itu dibolehkan. Dan akhirnya juga ternyata luar biasa lewat lautan jilbabnya Cak Nun yang bersama-sama Jamaah Salahuddin. Saya kira waktu itu luar biasa sekali itu pengaruhnya, membawa nuansa yang, suasana yang ya. Kita mengambil filosofi air waktu itu ya. Setelah generasinya Pak Musleh, apa ya kira-kira yang kita ambil tuh, contohnya air, kita ambil air saja. Jadi air yang jernih, yang menjernihkan. Kita melihat masyarakat kita itu ibaratnya masyarakat yang mungkin belum jernih gitu, termasuk UGM sendiri.
Nah, adanya jamaah Salahuddin diharapkan seperti air yang terus mengisi sehingga paling tidak itu menurunkan kadar kekotorannya lah gitu ya. Jadi tidak akan bisa membersihkan sekali ya kita paling tidak itu memberikan suasana ya ini Pak Mas Muslih apa namanya getol sekali seperti itu tuh. Kita memberikan suasana sehingga mengingatkan sehingga proses-proses yang ada di sekitar kita itu bisa paling tidak bertambah bersih lah gitu ya, bertambah bersih, bertambah jernih. Air ya, itu kalau rumus kimianya itu, saya dari farmasi jadi suka bicara kimia ya. Saya kira sudah pada tahu ya, ada H2 dan O ya, ada hidrogen dan oksigen itu dua atom yang sebenarnya itu sangat reaktif ya. Hidrogen itu bahan bakarnya matahari ya, gas hidrogen. Oksigen kita tahu bisa menyelut api di mana-mana gitu ya. Tapi ketika mereka bergabung menjadi sesuatu yang harmonis, bermanfaat buat kehidupan kita. Ini kalau kita lihat juga filosofinya Kiai Kanjeng ini, beberapa sifat yang berbeda-beda itu digabung jadi enak juga. Antara apa itu namanya kempul, ada gitar, ada macam-macam itu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa bergabung? Bagaimana hidrogen dan oksigen bisa bergabung? Tidak bisa begitu saja, tapi harus betul-betul dikondisikan. Seperti juga minyak dan air, ketika digabung ada mediatornya, jadilah satu emulsi susu ya, yang enak sekali, enak dilihat, bahkan membangkitkan selera kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat susu kan enak sekali kan ya, pengen minum gitu ya. Tapi harus ada itu ya, yang bisa menggabungkan itu, dan itu tidak sembarangan juga. Dan inilah yang ingin kita pelajari, bagaimana kita semuanya khususnya perkembangan jamaah Salahuddin ini juga bisa menjadi itu, tidak membuat perbedaan itu tetap malah engker-engkeran atau memecah belah kita semuanya, tetapi bagaimana karakternya tuh tetap saja H2 ya hidrogen ya hidrogen, oksigen oksigen, tapi bisa digabung menjadi sesuatu yang entitas baru. Jadi kalau kita berbeda-beda tuh ya sudah tidak apa-apa, kita tetap berbeda, tapi bagaimana kita mensinergikan itu menjadi menggabungkan menjadi sesuatu yang baru, yang kayak tadi musiknya jadi enak sekali. Tidak mungkin gitar menjadi kempul atau apa, itu saja gitar kempul tetap kempul, tapi harus ada aransemennya yang menggabungkan itu. Nah inilah jamaah Salahuddin pada waktu itu sudah berhasil itu, Mas Muslih itu tokohnya itu ya, luar biasa. Jadi kita bisa menggabungkan itu menjadi mengaransemen itu sebenarnya jadi hal yang enak sekali, dan kita berharap juga hal ini juga kita kembangkan terus ini di tengah-tengah masyarakat kita menjadi atau menggabung itu yang bagus sekali. Dan salah satu ciri bagaimana itu bisa bergabung adalah tahu karakternya masing-masing, dan Islam sangat mengajarkan bagaimana kita respect terhadap orang lain, respect terhadap perbedaan, respect terhadap kemampuan orang, respect terhadap kekurangan orang dan sebagainya. Yang penting bagaimana kekurangan, kemampuan, kelebihan dan sebagainya itu di-arrange, diatur supaya nanti bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Saya kira itu saja teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan belajar nggak ada batasnya Pak, semakin tua semakin harus belajar. Nah untuk itu gini, yang harus kita agak elaborasi terutama adalah gugatan Pak Muslih. Kok orang itu di masjid ngapa? Ya, saya mungkin agak lebih modern dari beliau. Jadi upamane aku diundang nggawa gamelan menjuru masjid, aku ya mau. Tapi pertimbangan saya bukan syar'i karena tidak ada nasnya. Pertimbangan saya estetika. Dari kualitas-kualitas artistik dari bunyi itu menunjukkan seni tertinggi itu tilawatil Quran. Jadi kalau orang sudah kiroah itu musik nggak ada gunanya lagi, dia kalah tinggi. Jadi saya membayangkan kalau dalamnya masjid itu yang cocok ya hanya suara tok. Kalau ada bunyi alat musik itu di beranda, pol di beranda. Kalau Kiai Kanjeng ya di halaman masjid paling pol. Meskipun secara syar'i kita boleh berdebat, tapi secara estetika rasa menurut saya kalau di dalam masjid kita nggak usah bawa alat-alat musik, itu cukup
yang orisinal dari mulut manusia, tidak berarti dilarang. Jadi teman-teman ini banyak berdebat tanpa membedakan mana yang sebenarnya kasusnya budaya, mana yang sebenarnya kasusnya syar'i. Ini mestinya harus dipilah, Mas. Jadi misalnya gini, misalnya ulama rata-rata tidak mau tahu mengenai kebudayaan ya Pak ya. Ustadz-ustadz nganggep kebudayaan itu tidak penting. Saya bilang sama Anda, bagaimana mungkin agama bisa diaplikasikan tanpa kebudayaan? Kebudayaan itu budaya, budaya itu budidaya, budidaya itu bahasa Islamnya ijtihad. Ya tadi itu, dari padi harus diijtihadi sampai jadi nasi. Itu yang namanya teknologi, itu ya budaya. Hanya ilmu dan kebudayaan menghasilkan H2O. Bagaimana kalau agama tidak peduli kepada kimia? Kan begitu, agama harus peduli, orang pelaku agama harus peduli sama kimia, sama biologi, sama penemuan-penemuan ilmu. Bagaimana bikin masjid tanpa teknologi dan budaya? Masjid tidak akan bisa dibikin tanpa budaya dan teknologi. Ka'bah tidak bisa dipelihara kalau tidak dengan teknologi dan kebudayaan. Air Zam-Zam itu menurut anak saya itu akan mengalir sampai 300 miliar lagi, tidak akan habis. 300 miliar tahun lagi. Itu membutuhkan teknologi sangat tinggi untuk maintain si air Zam-Zam ini. Jadi tidak bisa agama mengelak dari kebudayaan dan teknologi. Teknologi adalah pekerja agama, kebudayaan adalah pekerja agama. Tidak mungkin Anda menerapkan agama dengan menyepelekan, dengan menganggap budaya itu di luar agama. Lah kowe iki nganggo jilbab, nganggo budaya, nganggo teknologi kok. Apa men diubet-ubet ngene lah ya ora to ya. Ya dikek di ngene le nyalake jilbab nganggo driji loro to. Saking haluse. Ora kaya kowe bot ngono iki gak. Itu namanya estetika, itu namanya budaya pakai teknologi. Terus larat jahit piye teknologi kan. Terus rumah sama masjid orang nganggo rumus piye. Enggak pakai pengetahuan tentang air mustakmal, ghairu mustakmal, penelitian mengenai air yang suci dan air yang tidak suci. Kan sangat seluruh fakultas di UGM ini merupakan tool atau pendukung dari pelaksanaan agama. Itu teman-teman sekalian. Jadi aneh kalau ustadz sinis kepada kebudayaan. Kaya-kaya dhewe wuda wae. Lha nek kowe iki kadokan berarti kowe ya pro budaya lho piye kowe? Apa ya kowe bubel-bubel ya ora ya dijahit ya. Lah jadi agama sangat membutuhkan mesin jahit gitu loh. Artinya ana ustadz anti teknologi jajal bukaan sarunge katoke piye? Ngono, diubel-ubel tok kuwi mesti. Tor mesti duduk kain, sebab untuk dari kapas menjadi kain butuh teknologi, butuh budaya. Jadi nek ana ustadz anti teknologi, nganggep teknologi bukan bagian dari agama. Kalau ada kiai nganggep kebudayaan bukan bagian dari agama, berarti kain mesti sing dienggo kathok kuwi langsung belarak. Ya ta Pak ya? Belarak mesti, nek orang percaya peloroten wis mesti belarak, nek orang sabut kuwi apa wis mesti kuwi ora mungkin ana unsur jahit. Ya toh? Jadi bapak-bapak sekalian, mana mungkin agama dibumikan, diterapkan kalau engkau menganggap teknologi, ilmu dan kebudayaan itu bagian di luar agama. They are part of religion application. You understand? Jadi Pak, soal kebudayaan sudah Pak ya, soal masjid saya kira perlu simposium dikit-dikit lah berkala. Menurut saya oke. Yo aja njur saiki ketoprak pentasnya masjid yo aja ya toh. Menurut saya itu bukan masalah syar'i nomor satu, menurut saya itu masalah budaya dan kesepakatan norma. Setiap daerah boleh berbeda-beda. Misalnya Nyuwun Sewu ya, saya bahkan bisa nyetelin ke Anda. Misalnya idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini nafsir kene beda-beda loh. Kalau di Indonesia asal orang baca Quran meneng. Paling kok nek zalimun terus
terus jamae Allah paling beda. Saiki nek Allahe rada dhuwur entuk ora? Aku engko tak setelke lho. Ndolek ono YouTube oke banget lho ora ning Allah entuk ora? Misalnya ini apa? Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Yes entora mulane aja pekok-pekok banget. Mari kita runding bareng-bareng. Di setiap bangsa, di setiap komunitas ada kesepakatan norma sendiri-sendiri. Kalau Anda melihat ke Mesir sama Iran, itu orang baca Quran nyelingi gini, sweet we ono. Dan itu ekspresi. Bener ya Allah. Nah itu caranya bener kan, orang menganggo bener. Iso nganggo yes, iso nganggo weh, iso nganggo sweet. Bener tak kuwi? Sekarang nek kowe ngomong sweet kuwi haram. Kowe ora nglarake atine Gusti Allah. Apa sebabnya? Lah rumah mang sweet nganggo sweetan kok nganggo drit apa? Lambe karo ilat to kuwi. Ngene to? Iya to? Lah sing gawe Gusti Allah kuwi. Bahwa penempatannya kita atur, ayo dirunding. Tapi ojo sembarang salah. Wong salaman bar salat salah. Coba to. Wong wis bar salat kok. Nek wis bar salat ki ngising wae entuk. Kok bar salat salaman ra entuk. Ya Allah, sing ora entuk ngising ning masjid. Ya Allah, kok bar salat kok salaman ra entuk. Neng ya aja njur kebangetan saking senenge salaman, ketemu ning masjid salaman, arep sembahyang salaman sik, selesai salat salaman meneh, ngadeg salaman meneh, arep bali salam ya suwe ya kukean kuwi. Neng nek salaman di luar salat ya ora apa-apa, sing ora entuk ki Allahu Akbar. Ya ya bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah nek kuwi sing ora entuk. Nek bar assalamualaikum terus salaman kok ora entuk ki lho. Melet entuk kok. Assalamualaikum. Entuk. Jan. Kan sesudah sholat, bukan dalam sholat. Bukan di dalam sholat, enggak apa-apa. Loh Rasulullah tidak pernah melakukan. Loh Rasulullah ya ora tau macem-macem. Ngopo wis becak ya ora tahu. Ndodok kaya kowe ngene iki ora tahu. Ora tahu bal-balan, ora tahu badminton, ora tahu. Lah nek kabeh sing Rasulullah ora tahu njuk kowe ya ora entuk lah terus ngopo kowe? Ora pun njur ngopo? Terus ngopo? Lah terus kebahagiaan apa iki arep ngopo urip iki? Coba daftar TK, Kanjeng Nabi tau mlebu TK itu jan mbok dinggo uteke iki lho. Allahu Akbar. Saya setuju bid'ah itu ndak boleh, khurafat itu jangan, syirik itu masya Allah hindarilah, kafir apalagi, tapi dia ada tempatnya. Namanya ono wong ngobong menyan ojo diarani syirik, karena letak syirik tidak di menyannya tapi di dalam niatnya. Dan kamu ngerti niatnya? Siapa sing ngerti niatnya wong? Ayo aku takon. Jadi tidak bisa kamu mengkafirkan orang karena kamu tidak pernah mengerti isi hatinya dan pikirannya. Jadi tidak bisa terjadi logika yang bisa diterima bahwa sesama manusia mengkafirkan atau mensyirikkan. Ngobong menyan kok diarani syirik. Gumun aku. Nek aromaterapi sunah. Piye nek ana dukun ngene-ngene khurafat, nek massage sunah ngono enake dhewe arek-arek iki gitu loh.
Tolong ya, ini tak kita perpanjang, contohnya oke banget loh ini. Nih pokoknya mari kita bikin gerakan Islam anti pekok loh ya. Oke, maka tidak ada kemungkinan kecuali menolong Prabu Brawijaya kelima untuk dibikinkan negara yang baru. Ya, satu. Dan itu dilakukan oleh Sunan Kalijogo atas kesepakatan Sunan Ampel dengan semua wali songo. Kemudian dibikinkan negara persemakmuran Demak. Pemeran utamanya adalah putra-putra dan tokoh-tokoh Mojopahit. Jadi rajanya anaknya Brawijaya, pangapnya anaknya Brawijaya, pimpinan-pimpinan daerahnya di seluruh Asia Tenggara adalah putranya Brawijaya. Artinya orang yang memang secara akseleratif, transformatif memiliki pengalaman untuk memimpin tanah-tanah perdikan. Dan yang mengatur distribusi teritorialnya adalah Sunan Kalijogo. Yang dilakukan beliau yang pertama adalah mengislamkan pangapnya dulu, mengislamkan Pindad, pembikin empu senjatanya, yaitu Empu Supo dan Empu Supo Anom di Islam kesik. Barkui TNI, tokoh-tokoh pangapnya, tokoh-tokoh TNI elitnya Mojopahit diajak untuk membuat konsep dengan melalui Islam. Bukan harus masuk Islam, tapi memperkenalkan konsep kenegaraan Islam yang bukan negara kesatuan, yang feodal dan mewajibkan daerah untuk memberikan upeti seperti NKRI sekarang ini. Kemudian baru keluarganya Brawijaya diperkenalkan kepada Islam ketika parlemen Mojopahit dikasih tahu tentang Islam. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Yang mau kemudian dipimpin Sunan Kudus, Bedol Negoro dari Trowulan ke Demak. Nah ini akhirnya menjadi P3, PKS, PAN dan lain sebagainya. Terus yang Prabu Brawijaya kelima mau masuk Islam tapi tidak kemislam-islam, tapi tidak terus serbanan, gamisan, ora wis tetep kaya wong Jawa ning gelem nrimo Islam, potong rambut rapopo ning tetep apa namanya, tapi tetep ora njur sithik-sithik astagfirullah, astagfirullah, ora ngono-ngono kuwi. Jadi ini yang tengah ini menjadi Golkar. Ya, terus yang ketiga yang menolak Islam di situ dipimpin oleh, di daerah selatan dipimpin oleh Sabdo Palon Noyo Genggong, kelak menjadi PDIP, gitu kan. Nah, tapi PDIP yang sekarang sudah bukan seperti Sabdo Palon Noyo Genggong. Jadi Sunan Kalijogo mengatur transformasi negara ini bukan untuk berkuasa, karena Sunan Kalijogo tidak pernah mau menjadi raja. Gitu loh, maksud saya kalau 2014, 2015 oleh Allah diperkenankan kita semua para spiritualis, para mujtahidin bisa ikut mengatur, maka yang terjadi bukan seperti konvensi politik yang ada sekarang. Gitu loh, karena saya sudah tahu mas, nanti yang ikut konvensi demokrat siapa aja yang siap daftar, aku ya wis ngerti kabeh, wis ngerti, aku wis duwe data kabeh. Gitu loh, Wiranto kuwi karepe piye iki aku insyaallah wis ngerti. ARB kuwi tenanan nyalon apa ora kuwi aku wis duwe datane. Engko November kowe rada ngerti, oh ngono to karepe. Gitu. Aku iki elek-elek, aku iki genderuwo, ya. Sudah saya data semua dan segera akan kita bikin forum-forum di balik layar untuk supaya tidak terlalu celaka lah Indonesia 2014. Gitu ya Bapak ya. Saya mohon UGM dengan masjidnya, dengan kumpulan intelektualnya bersinergi, yang di masjid, yang di luar masjid bersinergi untuk Indonesia Raya, betul enggak? Dengan jadi sing Kristen, sing Islam, sing Buddha, siapa saja bersinergi, maupun yang sekuler, mau siapa saja lah, sakarepmu lah, sing pokoknya bareng-bareng membangun Indonesia Raya. Maka puncak acara kita nanti harus Indonesia Raya. Pertanyaannya untuk Pak Muslim adalah kapan-kapan entuk ora nyanyi Indonesia Raya bareng-bareng sing mimpin ning imaman kae. Jadi Assalamualaikum, alhamdulillah rabbil alamin. Saya mohon semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Entuk apa? Ape ora kuwi? Ape ta kuwi? Ape. Apa salah apa? Gitu. Oh, mungkin apa lho? Engko nek nesu lho kok Indonesia Raya. Lah omah apa kowe?
Ini tanah yang untuk bikin masjid, tanah negara apa? Tanah negara Indonesia. Kok kamu marah kalau lagu Indonesia ditaruh di sini? Ah, ngono piye ayo? Ono mbok reksone kuwi. Wah, ngono. Tapi upama enggak ya enggak apa-apa. Saya tuh gampang-gampang aja kok. Gampang-gampang. Asal ngertilah persis. Tapi apik loh Cak Nur, kalau sekali-sekali Asik loh ya. dicoba ya. 17-an Jadi di kampus. sama khotibnya, Ya. imamnya, Ya. sambil kita nih kayak apa lagu Indonesia Raya orang loh Pak ya. 17-an besok itu hari Jumat enggak sih? Dicoba mumpung cedak Cak Nur. 17 Agustus gitu. Ya dudu aku sing nentokke. Bukan. Bisa usul jadi. Ya ulah saya itu tuturian, dan setiap orang itu punya hak untuk menentukan rujaknya ini pakai lombok berapa, pakai lombok atau tidak. Ya. Ini loh kemaslahatan, ini kemudorotan, kita runding bareng-bareng. Wa amruhum syura bainahum, ono rembuk dirembuk, ono di orang kuwi terus saya ngene ya. Oh ya oke. Ini sekedar supaya kita zikir. Zikir itu tidak hanya ingat Tuhan. Tidak boleh Anda ingat Tuhan tidak ingat sesama manusia. Tidak bisa Anda ingat manusia tidak ingat Tuhan. Tidak bisa ingat Allah tidak ingat ciptaannya, kan begitu. Tidak bisa ingat Allah tanpa mensyukuri gunung, sungai. Kan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ingat Allah ada komprehensinya, ada dialektikanya. Ingat Allah tok terus lupa cari nafkah untuk istri, ya tidak boleh, kan gitu. Jadi ingat Allah itu berarti ingat kekhalifahan kita di dunia. Maka tadi kita menghormati semua hasil ijtihad. Ada ABCD, ada Hono Coroko, ada Wage Legi Paing Pon Wage Kliwon, ada ABCD, ada Isnin Sulata Arbia Khamis Jumat Sabta, ada macam-macam. Kita ojo terus nek legi paing pon lagi kliwon dituduh primbon kuwi sirik, yang kusik to iki kan dalam kimia ada H2O, ada H2SO4, ada NH3, NH2, itu semua kan penemuan-penemuan satuan-satuan yang berusaha memahami kekayaan entitas yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa legi paing pon legi kliwon diselewengkan menjadi sesuatu yang sifatnya gugon-gugon mungkin, sama dengan ABCD juga bisa diselewengkan menjadi takhayul, gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, mari kita belajar objektif dengan mempelajari semua itu. Sekarang sebelum kita puncai dengan lautan jilbab atau dengan nomor terakhir nanti, saya buka kalau ada di antara bapak-bapak akan memberi points lagi, atau di antara teman-temanku lagi perempuan, putra-putri, mahasiswa-mahasiswi akan menguangkan sesuatu sebelum kita akhiri. Saya mohon Mas Fari langsung jadi moderator aja kalau ada yang mau ini, monggo. Raffi, ya Allah Raffi. Soalnya Raffi sih ngono kayak ganteng banget deh. Angel kelingan aku. Cerita di depan tuh kayak gini sama Cak Nun. Oke, monggo teman-teman, dari teman-teman putri mohon putra. 1, 3 dulu. 1 berdiri langsung Mas. 1, kemudian 2, yang sana sebelah sana yang putri 1. Oke, mikrofon kanan kiri siap ya. 1, 2, Butasip. Oke, monggo Mas. 1 putri ada 1. Oh, cowok sana. Oh ya, oke, sana 1. Mic-nya panitia Mas. Berdiri Mas, kenalkan namanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdin, Cak, dari Fakultas Hukum UGM. Nah, gini Cak, Allah itu kan menciptakan agama-agama ya Cak, tapi kok kenapa Allah merevisinya terus-menerus ya dari zaman Ibrahim ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian revisinya kenapa berhenti di Islam gitu ya Cak? Gitu aja Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung belakangnya Mas, kasihkan belakangnya mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Azam. Saya mau bertanya,
2008 itu terjadi resesi dunia begitu. Kemarin ada pertanyaan dari salah satu ustadz di Syuhada itu yang sekarang kemudian diprediksi menjadi peradaban selanjutnya setelah Amerika Serikat itu adalah bridge gitu, Brazil dan kawan-kawannya, Afrika Selatan, Cina dan India begitu. Dia bertanya kenapa tidak ada dari antara salah satu negara yang kemudian berlatar belakang Islam itu. Kira-kira apa yang menyebabkan kira-kira negara Islam tidak kemudian menjadi garda terdepan untuk menjadi suatu peradaban, untuk bangkit kembali menjadi peradaban yang gemilang begitu. Terima kasih. Terus yang sana? Oke. Mungkin maju aja Mas. Maju aja. Oke. Atau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fahmi, mau nanya pendapat Cak Nun juga Pak siapa tadi? Mukhlis ya? Pak Muslih, ini Pak Muslih. Pak Muslih. Iya. Saya itu kan kemarin itu ada kepikiran ide tentang bagaimana cara memakmurkan masjid gitu ya. Terus idenya sih sederhana. Pas kita lihat pergi ke warnet itu, di sana itu kita bisa download bergiga-giga film atau film-film terbaru gitu kan. Tapi kalau pas saya ke masjid, kenapa nggak bisa dapetin info-info terbaru lewat wifi atau apa itu yang disediakan dari server di masjidnya sana, sehingga saya bisa nikmatin, misal katakanlah saya dari luar kota terus ke UGM gitu ya, terus ini hari-hari terakhir Ramadan, wah aku pengen lihat ceramah-ceramah yang kemarin-kemarin pernah direkam, di syuting gitu kan, tinggal colokin wifi atau connect ke sana. Itu gimana, apakah kayak gitu tuh diperbolehkan, atau kalau misal bisa di UGM dilaksanakan, ya saya sangat berharap banget. Gitu aja. Mungkin ada satu tambahan lagi ya seperti tadi katanya apa itu namanya, untuk membangun masjid dan segala macamnya itu kan ada perlu teknologi. Kenapa nggak teknologi tadi ya, seperti wifi, terus SMS gateway diterapin di sana. Jadi misal katakanlah saya datang ke masjid sana, tahu-tahu dapat SMS, "Cleaning, wah selamat datang di Masjid UGM" gitu. Wah. Ya itu dia. Terus saya juga berkeinginan untuk menyatukan informasi yang ada di seluruh masjid Indonesia. Jadi misal di UGM ada info terbaru kegiatan keagamaan atau sosial apa, terus di Istiqlal ada apa, misal katakanlah hari raya kurban atau hari apa itu, masyarakat bisa ngerti gitu loh. Jadi informasi, jadi kita sendiri ngerti lebih mencintai masjid lah dengan adanya info-info gitu. Itu, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya memang harusnya masjid seperti itu harapannya. Saya tadi kan cerita gelanggang, contoh sederhana. Canor tadi mengatakan ya memang kadang-kadang ketika kemudian kita menjadi kuat, kita menjadi tertutup. Ya bisa begitu. Ini contoh saja, tadi kan cerita. Canor saya kira masih ingat, Mas Edi Mei, Mas Edi ingat. Di Gelanggang ini jamaah tarweh menghadap ke barat. Ini gelanggang itu tiap hari dipakai basket, dipakai gelup, dipakai perisai diri, dipakai jungkir balik. Loh, mau ada band saja kok nggak boleh, gara-gara tadi beberapa menit sebelumnya dipakai tarweh. Ini contoh misalnya. Sampai akhirnya oke, kita bersepakat, ya wis, cuma madhep kiblat gitu loh. Nanti Cak Nun mesti komentar ini nanti. Kiblat mundi jane wong apa ya bener ke sana ke sini, kalau Cak Nun kan mesti jelaskan begitu. Ya kan? Akhirnya diputuskan, ini berunding di antara para pembaharu dakwah di UGM waktu itu, zaman itu, ya wes kalau gitu jangan menghadap kiblat, menghadap ke selatan, ngadep Nyi Loro Kidul gitu, kira-kira gitu aja deh. Jadi dianggapnya kesenian itu Nyi Loro Kidul gitu loh, Tanun. Padahal waktu itu ya tidak, karena pintunya di sana, kalau panggungnya di sana kan orang nggak bisa masuk gitu di Gelanggang itu. Contoh sederhana itu, pengertian bahwa ya pasti tidak lah.
kalau Kiai Kanjeng lalu bawa ini ke mihrab ya ora pantes. Tapi paling tidak jangan disakralkan lah di halamannya dan apa ya terus lalu harus orang lalu beramai-ramai keluar dari tempat sholat lalu keluar itu lalu baru kalau mau dengar musik harus di sana, kan boleh saja duduknya di tempat tadi sholat, Kiai Kanjengnya di selatan sana panggungnya atau apa ada. Ini yang saya kira harus, saudara siapa yang terakhir itu? Harusnya begitu, masjid itu memakmurkannya hari ini ya memang seperti itu, ceramah agama itu kalau perlu ya, kalau lebih membumi ada buku-buku bimbingan tes yang dibagikan gratis dan sebagainya. Kan banyak teman-teman yang dari luar daerah yang miskin-miskin yang mestinya begitu memakmurkan masjid itu, tidak hanya seperti tempo dulu, sama seperti ya buka puasa bareng, sopo wae kere, sopo wae sing lewat yo entuk gitu loh. Tapi ketika kemudian kadang-kadang menjadi masjid, coba yang tidak pakai jilbab saja kan rawani mlebu. Ayo, kenapa sekian puluh tahun yang lalu ketika tempatnya malah sederhana, malah biasa, orang wani cak nun. Gampangannya wong edan lewat mampir wani gitu loh. Sekarang menjadi tertutup. Beberapa teman orang ngaku piah wani mlebu masjid gitu loh. Ini pertanyaannya. Jadi saya kira yang terakhir itu saya kira bagus sekali. Ya mestinya begitu. Waif ini di masjid ya, tapi harapannya kalau mau ya repot juga, kok ngimami sambil buka iPad gitu. Nek ora hafal bacaan ayatnya boleh nggak kira-kira gitu ya? Sekarang itu untuk jadi imam tuh gampang kok. Angger terawih 23 aja cukup. Tuh rakaat pertama alif lam mim. Alif lam mim Allahu akbar selesai. Alif lam ra, alif lam mim ra, nun, toha, yasin, kaf, udah beres semua udah. Jadi nggak perlu iPad gitu ya. Oke. Tapi Pak Musli, saya kira kita senang sekali dengan usulan teman kita tadi. Artinya masjid bisa mendayagunakan perangkat-perangkat informasi yang sudah begitu canggih untuk mengantarkan Islam kepada siapapun yang datang ke masjid. Ya, itu bisa ada. Setiap masjid ada layarnya. Seminggu sekali ada diputar film apa kek, ya tidak harus film Islam dalam tanda petik, kan film yang mendorong akhlakul karimah. Itu bisa film Amerika juga ada, juga banyak film yang akhlakul karimah, atau ceramahnya Ahmad Didat, ceramahnya ulama-ulama yang sebanyak mungkin. Karena sekarang kan yang bikin radio itu kan kan sekarang cukup banyak radio pembodohan Islam. Nah, Mbok, Masjid UGM punya radio yang memberi mosaik wacana mengenai Islam yang bermacam-macam. Apa susahnya gitu loh. Untuk dapat daftar frekuensinya segala macam kan bisa diatur gitu loh. Masa UGM tidak bisa, wong yang untuk pembodohan aja bisa, masa untuk gitu ya. Jadi saya sangat senang dan dia sudah dapat pahala besar ya, dapat pahala besar. Dan mungkin memang ya harus rutin. Jadi karena yang diceritakan para dosen itu kan juga banyak yang bersifat mursal, banyak yang bersifat keliru. Ya Anda diomongin tadi karena ada yang ngomong tentang 2008 resesi, mungkin nanti pertumbuhan. Loh, kalau kita tumbuh sekian persen, maksud wong pelarat sing pedromo. Itu kan saya kalau bahkan boleh usul ya. Iya. Wacana-wacana yang diputar di masjid itu jangan terus formalistik Islam ya, simbolik. Ya, ya. Jadi misalnya di masjid Anda cari informasi opo toko Lombok iki bertahan 70.000. Itu saya bisa supply bahan ke Anda. Iki bulog tenanan pora iki ngomong ini, kuwi jujur pora. Saya bisa kasih bahan ke Anda. Rumah semua kurang ngerti bab beras apa piye. Gitu loh, bisa saya kasih supply, bisa video, bisa bagan-bagan, tapi pokoknya ada layar di masjid yang memberi wacana selengkap mungkin. Jadi jangan dipasai layar untuk aliran tok. Kalau bisa semua aliran diungkapkan tidak apa-apa, tapi semuanya dikasih supaya orang belajar untuk memilih. Misalnya sekarang orang curiga kepada wasiah syahadatnya ditambah-tambah, lah aku bareng ya tak tambah.
syahadat resminya asyhadu alla ilaha illallah wa muhammadur rasulullah, tapi nanti saya teruskan sendiri dalam hidup saya bersaksi bahwa Lombok ini ciptaan Allah dan haknya Allah. Aku kepedesan sidik, aku langsung Al-Fatihah, harap ngopo gue aku ya syahadatku kok itu loh. Nah, kalau saya mewajibkan syahadat Lombok itu bagian dari syariat syahadat, baru saya salah. Tapi kalau meneruskan syahadat dengan penghayatan rasa syukur terhadap hidayah Allah dan rahmat alam semesta kan malah bagus. Satu. Terus untuk teman kita ini Pak Muslih, kita ini kan semua orang pekerjaannya dakwah. Ya. Tidak ada ustadz profesi dakwah, itu tidak ada. Yang ada semua manusia berdakwah, semua manusia bertablik. Yang ada sekarang adalah ustadz-ustadz, sebagian besar ustadz-ustadz yang menolak dakwah, menolak tablik. Lu dakwah kuwi nyelok wong sing durung Islam Ya. Angger rada ora cocok karo kowe malah kok kon lunga kok. Lho kuwi dudu dakwah kuwi. Buang kuwi jenenge. Gitu loh. Dakwah itu ya memanggil orang yang belum Islam untuk datang ke Anda. Anda harus punya kearifan untuk bergaul dengan macam-macam orang. Wong aku iki nggawa seorang ateis dari Belanda, namanya seorang tokoh namanya Eugene van Erven. Saya ajak ke Masjid Unibro dan langsung saya umumkan di mihrab, tak ajak maju, saudara-saudara ini komunis, ateis. Ya, sebelum dia ngomong yang mau bunuh sekarang saya saksikan. Kamu jangan ngomong halal darahnya tanpa membunuhnya. Coba kalau kamu sudah ngomong itu halal darahnya tapi kamu tidak membunuh, kamu melanggar surat kamu melanggar apa namanya juz 29. Kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Aja ngomong tok nek pancen ke halal darahnya patenono. Daftarun sak yojo pira sing arep kepateni, dilaksanakan berapa tahun, sak Indonesia perang tahun. Ning kira-kira urung nganti mateni wong siji kowe wis dipateni dhisik. Kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, dakwah itu punya kearifan kepada orang yang justru belum Islam. Bikinlah orang wanita yang belum pakai jilbab berani masuk. Ya orang jurnang imaman turu ya ora, tapi kan ya. Tapi pokoknya terbuka loh, justru dakwah itu kepada yang belum. Lagi dakwah sesama santri lah tinggal ngopo. Kampanye, sing kampanye ketua partai Demokrat straight ketua dewan pembina Demokrat kuwi jabatan loro didadekke siji Gusti Allah merangkap malaikat merangkap nabi ya. Terus sing ngrungokke ya wong partai Demokrat. Lah kuwi lak pekok to kuwi. Lah nggo apa kuwi? Wong kowe mendakwahkan partai Demokrat tok ning ngarepe wong Demokrat. Kowe nglumpuke wedhus, wahai kambing, jadilah kambing. Lho wis wedhus. Pekok gitu ya. Satu. Berikutnya, seorang ulama harus tahu baunya orang salah. Dan dia tidak apa belepotan baunya orang salah. Ini nggak janjur dia eksploited. Kue nang pasar kembang jauh ngapa kue rene dakwah? Ya ora, gue ya ojo ya toh. Tapi harus ibarat kucing Pak, anak kucing terperosok ke dalam parit yang busuk. Seorang mubalik, seorang dai, pendakwah, dia bukan berpidato di atas jalan. Wahai anak kucing yang ada di dalam parit busuk, keluarlah engkau dari situ, minadz zulumati ilan nur. Kucingnya yang harus kamu lakukan adalah turun ke parit. Korban kotor-kotor sedikit, malah kotornya itu indah karena kamu sedang menolong anak kucing. Ambillah kucing itu, didusi, dipakani, didol. Konjur didol. Gitu loh ibaratnya ya. Lah iya gitu loh, dakwah kok buang orang. Ada orang ngirimi selamatan bersyukur dibuang, gitu kan? Kamu itu tidak usah jadi orang Islam, jadi manusia yang tidak melukai orang saja sudah lumayan. Itu kan?
Loh, terus kamu itu mempertahankan Islam dengan melukai sesama manusia. Islam capopo iku. Nggak bisa. Islam itu mengamankan semua orang, bikin semua orang merasa enak, nyaman, kan begitu. Maka namanya Islam, nama alatnya iman, tujuannya aman, jalannya iman, pelakunya mukmin, doanya amin. Jelas. Kurang biaya coba, epistemologinya kan sangat jelas gitu. Langge kan mau Islam kok tidak menyenangkan. Dan nuwun sewu ya, Islam itu rahmat. Kamu disuruh gantiin Islam bisa ndak? Islam ki ono dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bisa nggak kamu menggantikan ayat itu? Tampil kemana-mana sesuai dan sepadan dengan ayat itu. Kamu tidak bisa menggantikan. Al-Quran begitu indah, orisinal dari Allah. Jadi kamu yang butuh pembelaan dari Islam. Begitu kamu masuk Islam, kamu dibela oleh Allah. Betul enggak? Jadi nggak usah GR kamu yang membela Islam. Loh, saya tidak mengatakan Islam tidak perlu dibela. Yang lebih perlu dibela itu kamu. Nah, Allah membela kamu dengan syarat peganglah Islam, gitu loh. Lah kalau Islam yang seharusnya jadi teken, malah ngongkon kene sing jadi teken, lalu teken-tekenan. Kan kita jalan, tongkatnya itu Islam. Lah kalau tongkatnya ini minta kita bela, lho wong sing marake mlaku dedeki ana tongkat malah tongkate aku tuntunan mlaku lah terus piye? Ini belum ngomong subjek objek dalam bahasa. Aku membela Raffi. Artinya adalah Raffi bukan aku. Arti yang lain adalah aku bukan Raffi. Jadi kalau aku membela sesuatu atau seseorang berarti seseorang atau sesuatu itu bukan aku, bener nggak? Kalau aku membela Islam berarti aku bukan Islam, jelas. Rawahu Kiai Toto, gitu kan? Saya nggak marah, nggak apa-apa, maksudnya baik. Tapi kalau Anda ingin membela Islam, nomor satu adalah kemanapun Anda tampil, mereka semua merasa dibela oleh Anda, kan begitu? Bukan merasa terancam oleh Anda. Gitu loh, Rek. Nek perasaku, nek nganggo akal kalau pikiran. Nek ora ya mbok piye meneh. Ada komentar, Pak, soal belo-belo iki? Enggak, ini soal negara-negara Islam tadi. Oh iya, kan, iya. Kita ini kan sebenarnya kayak kalau dari sisi uang, sisi ekonomi, negara-negara Islam itu kan sangat kaya sekali. 10% saja lah duitnya Arab itu diambil dari New York itu, dari Wall Street, itu runtuh itu. Tapi kan Sanun tadi ceritakan apa-apa itu kan bukan kekuatannya ini, niatnya. Lah kalau tidak ada niat memang untuk membangun peradaban Islam, sistem perekonomian Islam yang kuat dan sebagainya, ya uang-uang negara-negara Arab masuk Libya dan sebagainya yang menguasai hampir mayoritas pasar modal, pasar uang di seluruh dunia itu, ya malah salah-salah bisa dipakai ngebom negara-negara Islam. Kan biniatnya itu. Akhirnya sekarang negara-negara Arab kan justru tetap didikte oleh itu. Jadi makanya ya tadi ya kita bersama-sama mudah-mudahan ada kesempatan situasi bisa menjadi lebih baik. Saya kok enggak begitu tertarik sama kategori gitu, dan terminologi seperti itu. Ora patheken aku ora arep ngono-ngono kae. Sing maju karo sing ora maju itu lah menurut pikiran mereka. Menurut pikiran saya dari dulu punya teori sendiri. Ben wae. Aku dikongkon kita disebut negara berkembang mbahmu. Aku rarap nututi kowe kok kita dibilang negara terbelakang terus mengejar Amerika. Lah mau aku ngejar Amerika, wong Amerika ning mburiku kok. Ngono aku mengejar. Opone sing ngampus ke Amerika? Aku njaluk opone sing ngampus ke Amerika? Kono bedane Indonesia karo Bali wae ra iso kok. Opone? Siapa bilang itu negara maju? Yang negara maju itu ya manusia Indonesia. Nek negarane ben ra maju ra apa-apa. Ning menungso Indonesia
Manusia Indonesia tidak terlawan, hidup dalam penderitaan bisa, hidup dalam kebodohan mampu. Orang Indonesia tidak bisa diapa-apain. Dalam survei internasional, manusia dan bangsa yang paling sering dan yang paling bergembira itu bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia untuk gembira tidak tergantung berapa jumlah duitnya. Gitu loh, kene kira duit itu malah guyu cekakaan. Apaan ada hujan bangsa pekok tenan ini. Jadi Mas, mereka Mas yang bikin kriteria tentang peradaban baru itu Mas, Anda tidak usah percaya itu geng Mas. Anda pikir PBB itu serius, itu juga cuma satu geng, satu jaringan. Hadiah Nobel jangan percaya, itu cuma jaringan. Itu kolusi internasional. Hadiah misalnya kalau film hadiah Oscar award itu juga jaringan. Itu cuman jangan percaya. Orang Islam itu memang tidak boleh maju menurut mereka. Jadi kalau Islam maju mereka tidak senang. Islam itu harus miskin, harus kumuh, harus bodoh, harus kampungan. Tidak apa-apa, biarkan mereka menganggap kita kumuh, kampungan dan bodoh. Kita diem-diem menikmati kekayaan kita. Aku luwih sugih kok. Aku luwih sugih saka kanca-kancaku Amerika, Malaysia, Inggris sing jabatane dhuwur, aku luwih sugih. Tandane sugih apa? Kono nraktir mangan wele abot ra karu-karuan. Aku iki duwe 20 juta, tak kaki 35 juta coba. Kuwi kedaden kuwi aku. Aku iki dikai honor tak pikir 50 juta. Saking optimisku langsung transfer. Iki tak kaki 10, iki tak kaki 15, iki tak kaki 10, jumlahnya 35 juta. Bareng tak buka 20 juta. Lah. Malah tombok. Tapi dalam Islam itu keindahan. Suksesku tidak pada uangnya tapi pada keikhlasanku dan kegembiraanku kita mentransfer. Meskipun ketika ketahuan aku tombok 15 juta ono misuwe sithik. Loh, nek ora ono misuwe sithik berarti aku dudu menungso normal. Apa njur kejagol watu dek astagfirullah. Terus tiba dek subhanallah. Ana pengen kan kalimat thayyibah entek. Misalnya aku ngene iki ya, subhanallah, alhamdulillah. Nah, kira-kira ping 4 wis emoh kalimat thayyibah. Sumeneng ta sumeneng. Ya lah. Aku menungso. Akhirnya tandanya manusia itu punya mulut, punya anus. Oh, nek menungso ki kudu gelem ngentut, kudu gelem nising. Masa menungso ora gelem ta? Nising kuwi misuh kuwi. Apa ora nising kuwi? Ayo mesti ngomong nising elek. Lah yo misuh kuwi nising saka cangkem ngono lho. Lah masa ora entuk ki lho, wah jan. Sing ora entuk misuhi wong. Nek misuh dhewe yo bentuk. Apa meneh nek ngimami kedawan wis surate. Misuh kabeh ajannya. Kene iki sembayang wis ngantuk-ngantuk, buka urung tutup. Kene iki urung karuan waret, begitu sholat raweh kok wah Al-Baqarah ini. Terus berharap kira-kira seayat wae. Alladzina yu'minuna billahi wa yuqimuna sholata wa mimma hum yunfikun. Allahu akbar. Walladzina waduh. Yes, rakaat pertama isi sabar. Ya Allah, dalam hati kuatkanlah. Rakaat loro, lu kok diteruski Al-Baqarah? Wah ketoke sak trawean Al-Baqarah kabeh iki. Wah, kesabarannya turun. Terus rakaat ketiga, wah jan iki imame iki ora mudeng. Ngono ndur ati to. Rakaat keempat wis ora duwe intelektual meneh, wis gari emosional, bajingan. Ngono ta? Ya. Makanya perlu kearifan.
perlu ilmu sosial, perlu tasamuh, perlu toleransi, perlu kesanggupan untuk memperkirakan bahwa makmum kita itu macem-macem. Ono sing alim banget, ono sing lagi mlebu Islam, ono sing ngadeg kuat, ono sing asam urat, ono sing lah macem-macem. Ojo dawa-dawa. Kau ya? Nah itu bisa dibayangkan Cak Nun di sana di pojokan kira-kira bayangke Cak Nun kok arifnya 20 tahun yang lalu kayak apa wong saiki kaya ngono gitu ya. Maksudnya arif bukan maksudnya Cak Nun 20 tahun yang lalu itu kayak apa wong saiki saja sudah seperti ini gitu loh. Loh, aku mbiyen luwih arif aku mbiyen. Oh, aku angger jam-jam 10 munggah mesti karo Arif ning Malioboro kono kae. Ono Arif Susilo, ono Arif. Oke. Saya kearifan sama kealiman tolong dipelajari dong. Dipelajari. Wong alim, wong arif ono bedane. Taklim, makrifat ono bedane. Majelis taklim ki majelis taklim. Kalau majelis taklim itu sinau bareng, rembuk itu taklim, ya. Tapi kalau majelis taklim yang ada sekarang itu bukan taklim, itu ceret, ngecuri cangkem mangap, kan begitu. Seharusnya diskusi dan ada agenda meningkatkan ilmu bersama-sama, itu majelis taklim. Kalau ada wiritannya, ada istighosah, namanya ta'rif, karena yang dicapai bukan ilmun tapi ma'rifatun, irfan, ngono. Ono kabeh iki 10 menit lagi nih. Aku manut bisa tekan sahur ya Cak Nun. Kira-kira nek aku leren 10 menit harus kuantemi ora iki. Durasine salah. Nek santri karo abangan isi lumayan, nek santri karo abangan ono karo priyayi kuwi lak padha karo wit kelapa karo godhong karo woh. Lha piye kuwi? Nek wit kelapa kan karo jambu karo trembesi ngono kuwi. Lah kowe iki salah barang barat kok nut kuwi lho. Gitu lho. Mulane golek dhewe. Sekolah sampai lulus tujuannya nyenengke ibumu karo bapakmu. Ngono. Perkara ilmu aja percaya karo dosenmu. Loh apa gunane nek kowe ning dadi teruse dosen? Gunane ilmuwan kuwi golek dhewe. Jadi ketika bikin skripsi menurut toh ibit loksit ngono itu kan pas skripsi ning di luar kelas kowe kudu menurut saya ngono. Nek menurut saya ning yon skripsi ra entuk. Ra lulus. Dosenmu njur ngomong sapa? Gitu ya teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini membuat kita berpikir lebih jernih. Terakhir sekali yang soal Tuhan bikin agama kok pertama ada kalimatnya Tuhan kan bikin agama banyak, itu saya tidak setuju. Tuhan satu bikin agama satu. Ya. Kapan-kapan kita omongkan. Kok banyak direvisi gitu kan? Ya Tuhan kan memang tidak pernah sempurna dia. Jadi dia keliru-keliru terus bikin amandemen sendiri gitu kan. Piye karepmu piye? Jadi Gusti Allah gawe salah ngene wae. Kira-kira masamu Gusti Allah ki dosen UGM ngono piye? Jadi menurut saya premis dasarnya adalah Allah itu tan kino yang ngopo tan keno kiniro laisa kamitsli syai'un, dia maha benar. Sehingga tafsirmu jangan mengandaikan Tuhan itu bisa punya kesalahan dan punya kelemahan. Gitu loh Mas. Nah sekarang aku duwe tafsir kuwi ning rada dawa, singkat wae ya. Singkat wae. Kenapa Al-Qur'an tidak langsung dikasih Nabi Adam? Kok 7 abad setelah 7.000 tahun setelah Nabi Adam baru dikasih Quran? Terus
aku tahu takon Mas Jibril jenengan panggil Gusti Allah. Ambok siang sisan mawon Nabi Adam niku diciptakan terus dicekeli Quran lampun beres. Terus karepmu piye Nun? Nggih jenengan panglet. Terus Jibril munduk-munduk kae nyun sewu niki enten tiang Indonesia panglet. Kok mboten langsung kae Quran. Terus Gusti Allah mesem. Anak kae karep dadi Gusti Allah dadi Gusti Allah dhewe kono. Aku tak golek nggon liya ngono ya. Gusti Allah ditakoni, ayo sakarepe. Arep revisi arep besi ben sakarepku lah Gusti Allah kowe apa piye? Gusti Allah kudu mempertahankan argumentasi. Iya aneh. Aku iki promotor Gusti Allah ngono piye? Jur Allah, kenapa agama kok direvisi? Wah nyun sewu. Kowe iki pendidik ngarepe Gusti Allah kok ditekani Israel kapok ngene. Oke, nanti datang ke Ma'iyah ada penjelasannya. Hubungannya sama umurnya Nabi Adam, umurnya Nabi Nuh, sekian generasi dibikin umurnya sekian, badannya sebesar apa, ada hubungannya dengan proses penelitian manusia untuk menemukan Allahnya, karena ada perjanjian sebelum dilahirkan. Kemudian Allah mulai ngasih mushaf, sobekan informasi sejak Nabi Ibrahim. Kemudian sampai kepada Allah ngasih beberapa resep dan komandemen. Kalau bahasa saya beluluk kemudian dievolusikan, bukan direvisi, dievolusikan menjadi cengkir itu namanya Zabur. Cengkir dikembangkan ben iso didol ning marung dadi es degan, maka Injil itu adalah berposisi degan. Degan dikembangkan, dievolusikan menjadi sempurna jadi kelapa, namanya Al-Qur'an. Kenapa kok tidak semula sejak awal? Hakmu takon ki apa? Kecuali nek kowe karo Gusti Allah ki joint venture. Gusti Allah ki rekanan kerja dalam menciptakan alam semesta dan manusia. Njur kowe soalnya kowe kowe pas studi banding nanti Gusti Allah gawe dhewe kae. Terus loh, kok ndak langsung Adam, kok baru ini? Aku ento nek kowe baru lah kowe iki gawe brengosmu dhewe ora iso. Kowe iki nek wis kudune sing nahan ora iso kok. Enggak punya kuasa atas sendiri. Nyemengke sawene aku dialog karo intelektualis cerdas tenan. Nganti barang lah. Sampai akhirnya Quran sudah menjadi buku manual untuk umat manusia, sempurna, lengkap, ada sabutnya, ada batoknya, ada buah yang bisa diparut jadi santan, ada udah sempurna. Akhirnya umat Islam terbelah-belah menjadi ada yang Islam aliran sabut, Islam aliran batok, Islam aliran degan, Islam aliran parut, Islam aliran santen, Islam aliran belarak, Islam aliran janur. Wow, kayak banget. Sing janur itu sing bener. Dari bahasa Arab ja'an nur. Oh no meneh. Jadi mari kita ingat Islam adalah keseluruhan kelapa yang sempurna itu. Bagi yang suka batok, rasa ngenyek degane, yang suka sabut ndak usah mengharam-haramkan sabutnya. Mari kita bekerja sama, husnudzon satu sama lain, bareng-bareng menciptakan fungsi kelapa yang selengkap-lengkapnya gitu loh. Oke.